Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati serta saya taklimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Wa'is HMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BIMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ainul FPDI dan Bapak Saiful Islam MKI beserta kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kajian Online Terhadap Sikap Kritis Beragama Mahasiswa PAI di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini karena perkembangan teknologi digital membuat kajian keislaman mudah diakses mahasiswa, tetapi tidak semua informasi yang beredar valid sehingga diperlukan sikap kritis dalam memahaminya. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas media digital atau sikap beragama secara terpisah, sehingga masih ada celah penelitian mengenai pengaruh kajian online terhadap sikap kritis beragama mahasiswa. Yang dimana isi dari proposal saya terdiri dari 3 bab 1, bab 2, dan bab 3. Langsung saja, yaitu bab 1, latar belakang. Perkembangan teknologi digital membuat kajian keagamaan kini mudah diakses secara online, sehingga mahasiswa dapat belajar agama secara fleksibel. Namun kondisi ini juga menimbulkan risiko karena tidak semua informasi keagamaan itu valid dan dapat menyebabkan pemahaman dangkal apabila tidak disikapi secara kritis. Padahal berpikir kritis merupakan keterampilan penting dalam pendidikan agama Islam agar mahasiswa mampu menganalisis, menilai, dan memahami ajaran secara rasional. Kemampuan ini meliputi evaluasi informasi, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan secara logis. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa menerima informasi keagamaan secara pasif tanpa menganalisis mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kajian keislaman berbasis online terhadap sikap kritis beragama mahasiswa sekaligus mengisi kekosongan penelitian yang belum secara khusus membahas hubungan kedua variabel tersebut. Yang kedua yaitu batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada kajian keislaman berbasis online yang diikuti mahasiswa secara sukarela melalui media digital. Fokus penelitian adalah keaktifan mengikuti kajian sebagai variabel bebas dan sikap kritis beragama sebagai variabel terikat, yaitu kemampuan memahami, menilai, serta menyikapi materi keagamaan secara rasional. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang rumusan masalah yaitu yang pertama, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat intensitas mahasiswa PAI dalam mengikuti kajian online, dan yang kedua, bagaimana tingkat sikap kritis beragama mahasiswa PAI, dan yang ketiga, sejauh mana kajian online berpengaruh terhadap sikap kritis beragama mahasiswa. Tujuan penelitian berangkat dari rumusan masalah yang di atas, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat intensitas mahasiswa dalam mengikuti kajian keislaman berbasis online. Yang kedua, mengetahui tingkat sikap kritis beragama mahasiswa PAI. Yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh kajian online terhadap sikap kritis beragama mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, yaitu menambahkan kajian ilmiah tentang pengaruh media digital terhadap pemahaman agama, sedangkan secara praktis membantu mahasiswa agar lebih selektif menerima informasi agama, membantu dosen dalam pengembangan pembelajaran, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media digital memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman keagamaan serta kemampuan berpikir kritis. Yang dimana penelitian terdahulu yang pertama, Wulan Amelia 2025 dengan judul Pengaruh Intensitas Mengakses konten Islami pada media sosial terhadap sikap keberagamaan mahasiswa PAI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang kedua yaitu Alia Saidati DDK 2023 Pengaruh Sosial Media dalam Perubahan Dinamika Keberagamaan. Kedua penelitian terdahulu tersebut hasilnya sama-sama berpengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y. Bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, kajian online atau kajian keislaman online. Kajian keislaman merupakan kegiatan pembelajaran agama yang membahas akidah, syariah, dan akhlak untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Kajian ini berfungsi sebagai sarana dakwah dan pembinaan umat. Kajian online adalah pengajian yang dilakukan melalui perangkat digital yang terhubung internet. Karakteristiknya meliputi akses fleksibel, jangkauan luas, menggunakan berbagai media, dan interaksi dua arah. Metode yang digunakan antara lain yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selanjutnya, sikap kritis beragama. Sikap merupakan kecenderungan individu dalam merespon sesuatu objek yang mencakup aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Dalam konteks agama, sikap berkaitan dengan cara memahami, menilai, dan mengamalkan ajaran. Berpikir kritis adalah proses berpikir rasional dan reflektif untuk menentukan apa harus dipercaya atau dilakukan. Sikap kritis berarti bersikap objektif, hati-hati, dan logis dalam menilai informasi. Indikatornya meliputi kemampuan menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi, dan menentukan keputusan secara tepat. Yang kajian teori yang terakhir yaitu pengaruh kajian online terhadap sikap kritis beragama mahasiswa. Kajian online menyediakan akses informasi keagamaan yang luas dan beragam. Hal ini mendorong mahasiswa untuk membandingkan pendapat, menganalisis dalil, dan mengevaluasi informasi. Interaksi diskusi dalam kajian juga melatih proses berpikir reflektif. Dengan demikian, semakin aktif mahasiswa mengikuti kajian online, maka semakin besar peluang terbentuknya sikap kritis beragama. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa kajian online sebagai variabel bebas memberikan stimulus berupa informasi, diskusi, dan analisis materi. Stimulus tersebut mempengaruhi proses berpikir mahasiswa sehingga menghasilkan sikap kritis beragama sebagai variabel terikat. Dengan indikator variabel X yaitu kajian keislaman berbasis online, yang pertama bersemangat mengikuti kajian agama online, yang kedua memperhatikan materi, yang ketiga mendengarkan materi, yang keempat memahami materi, dan yang kelima membuat rangkuman. Yang variabel Y yaitu sikap kritis beragama mahasiswa. Yang pertama memberi penjelasan sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, dan yang keempat strategi dan taktik sebagaimana pada gambar di samping. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa HA terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X dan yang variabel Y. Sedangkan yang HO tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y, yaitu variabel X mengikuti kajian online dan variabel Y bersikap kritis beragama mahasiswa. Bab terakhir yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data berupa angka yang dianalisis secara statistik melalui angket skala Likert.
Jenis penelitiannya adalah explanatory, yaitu untuk menguji hubungan sebab akibat antara kajian online dan sikap kritis beragama mahasiswa. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu populasi penelitian adalah mahasiswa semester 8 yang berjumlah 53 orang yang terdiri dari kelas 8B dan 8E. Sampel penelitian berjumlah 47 mahasiswa yang ditentukan menggunakan rumus Rovin yang dibagi secara proporsional, yang dimana kelas 8B terdiri dari 28 siswa 28 orang dan kelas 8E terdiri dari 19 orang. Pemilihan tersebut karena mahasiswa telah memiliki pengalaman akademik dan terbiasa untuk mengikuti kajian keislaman berbasis online. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan angket dan dokumentasi. Angket skala Likert 1-5 diberikan kepada mahasiswa yang pernah atau aktif mengikuti kajian online, baik melalui Google Form maupun lembar cetak. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung seperti data mahasiswa, observasi, foto kegiatan, dan rekap jawaban. Instrumen pengumpulan data. Instrumen utama berupa angket skala Likert yang disusun berdasarkan indikator variabel untuk mengukur kajian online dan sikap kritis beragama mahasiswa. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk memastikan instrumen mengukur variabel secara tepat menggunakan korelasi produk momen. Uji reliabilitas menggunakan Konbeck alpha untuk memastikan konsistensi instrumen. Yang terakhir yaitu teknik dan analisis data. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, yaitu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya dilakukan uji T dan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang menyinggung, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.